di Ibadah Raya lagi sama-sama. Selamat datang yang baru pertama kali ikut ibadah di Sekolah Minggu GB Margonda. Dan kita mau memuji Tuhan dan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kembali kakak mau ajak semua anak-anak angkat jempolnya dulu dong. Dan kita mau bilang sama-sama, saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap memuji Tuhan sama-sama? Siap. Yang udah siap memuji Tuhan sama-sama bilang yes, yes, yes. Mari kita angkat pujian ini bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Lagi ya, kita mau bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat pujian tangan kita sama-sama ya. Haleluya, 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 haleluya lagi. Haleluya, 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 amin. Wah, luar biasa banget. Semua luar biasa banget. Kakak sampai ngos-ngosan loh adik-adik. Tapi kita mau tetap kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Yuk, sebelum kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita doa sama-sama yuk. Lipat tangannya. Jangan lihat temenmu lagi. Mungkin adikmu gak mau lipat tangan. Ajari dia lipat tangan. Ajari dia berdoa. Amin. Yuk kita lipat tangannya. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mulai ibadah kami. Pimpin kami dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kami selalu kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berdoa. Alia, amin. Amin. Siap memuji Tuhan sama-sama? Kira-kira kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu anak monyet itu tinggalnya di dalam laut atau di atas pohon ya? Coba. Bener banget. Ada di atas pohon. Dan kita anak Tuhan ada di mana? Dalam gereja. Artinya ibadah sama-sama. Oke, kita angkat pujian ini. Anak monyet di atas pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Lagi ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah.
hidup namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Lagi ya, satu kali lagi yuk. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar. Siapa? Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Kalau hidung? Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang apa? Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang apa? Panjang sabar, itu anak Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, amin. Semua anak-anak Tuhan pasti selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Karena minggu ini temanya adalah kuasa untuk berubah. Kita mau berubah dan kita mau berbuah. Yang udah siap dengerin firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sama-sama yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita angkat pujian ini. Biar firman Tuhan akan selalu jadi pelita dalam setiap kehidupan kita, men. Yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih sungguh lagi kita mau angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, bilang sama-sama, kita panggil sama-sama ya. Hari ini yang mau menyampaikan firman Tuhan adalah Kak Feve. Kita panggil sama-sama yuk. Kak Feve. Kak Feve. Halo adik-adik, shalom. Terima kasih Kak Megi Sama-sama. untuk penyembahan
dengan pujiannya hari ini. Selamat melayani KPP, Iya, thank you ya. terima kasih, Sama Kak. dengerin firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah kakak. Shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita mau duduk yang manis. Kita mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Kira-kira hari ini firman Tuhannya apa ya? Yuk kita dengerin sama-sama ya. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Saulus bertobat. Diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Suatu ketika ada seseorang bernama Saulus. Nah, dia ini ingin sekali membunuh dan mengancam murid-murid Tuhan. Saulus menghadap imam besar dan dia meminta surat kuasa untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika Saulus menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau percaya kepada Tuhan, maka ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, adik-adik. Lalu ia jatuh ke tanah dan terdengar suatu suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Lalu adik-adik, teman-teman seperjalanannya itu terdiam karena mereka juga mendengar suara itu, tapi mereka gak melihat seorang pun ada di sana. Nah, lalu Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi adik-adik, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan mereka, teman-temannya ini, harus menuntun Saulus masuk ke Damsyik. Selama 3 hari adik-adik, Saulus tidak dapat melihat. Dan selama 3 hari lamanya juga, ia tidak makan dan minum. Lalu di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Lalu jawab Ananias, "Ini aku, Tuhan." Dan firman Tuhan berkata, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Lalu jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan berkata kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya
betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu setelah itu, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah Yudas. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan adik-adik, apa yang terjadi? Seketika Saulus dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Wah, adik-adik, luar biasa ya cerita ini. Saulus yang awalnya ingin sekali menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atau percaya kepada Tuhan, seketika itu percaya kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu gak, Saulus ini mengubah namanya menjadi Paulus. Nah iya, jadi cerita Alkitab tentang Paulus yang kalian suka dengar itu dahulu namanya adalah Saulus ya adik-adik. Wah, luar biasa ya. Roh Kudus ada di dalam Saulus dan ia mau berubah adik-adik. Sama ya, kita juga mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita mau berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Contohnya apa sih Kak? Misalnya nih, kalian itu suka marah-marah sama mama atau sama papa atau sama kakak atau sama adiknya. Wah, adik-adik, kita harus banyak-banyak berdoa ya agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita mau berubah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar lagi. Tapi berubah untuk menjadi anak yang lebih baik itu kira-kira mudah atau tidak ya adik-adik? Nah, berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik itu memang tidak mudah ya. Namun, itulah gunanya kita berdoa agar kita penuh dengan Roh Kudus dan biar Roh Kudus memampukan kita untuk berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang takut akan Tuhan dan mentaati semua perintahnya. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, siapa di sini yang mau berubah? Oke, kita mau berdoa bersama-sama ya agar kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan mempunyai kuasa untuk berubah. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu. Dan kami mau berdoa agar kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami mau untuk berubah menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran, dan memberi dampak yang baik bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya rencana-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan yang sudah berdoa kita katakan, Yuk adik-adik, kita mau doa berkat, kita angkat tangan kita dan kita mau berdoa. Diberkatilah adik-adik dalam segala hal dan kiranya berkat Tuhan selalu menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang sudah menerima berkat kita katakan amin. Terima kasih ya Kak Feve buat firman Tuhannya, sangat memberkati. Oh iya Kak Feve, hari ini ayat emasnya diambil dari mana ya? ayat emasnya nanti akan dibawakan oleh teman-teman kalian. Jangan lupa ya adik-adik untuk dihafal dan dikirimkan ke kakak sekolah minggunya. Dan untuk ayat emas, ini dia ya kakak ya. Ini dia ayat emas minggu ini.
Ayat Mas Minggu ini adalah saya memiliki kuasa untuk berubah. Sekali lagi ya. Saya memiliki kuasa untuk berubah. Nah, selamat berkati. Shalom teman-teman, nama aku Stefani. Ayat emas minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17b. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 17b. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih, semoga memberkati. Wah, seneng banget ya kakak udah dihafalin ayat emasnya ya. Dan ini waktunya kita bikin apa nih kak? Habis ini kita mau bikin kreativitas. Kira-kira kreativitasnya dibawain oleh siapa ya kak? Yuk kita sama-sama lihat aja ya kak ya. Yuk. Yuk, ini dia kreativitas dan juga tutorial untuk games. Siap-siap untuk main game sama-sama dengan keluargamu. Selamat menyaksikan. Saatnya kita membuat kreativitas. Kira-kira kita akan membuat kreativitas apa ya hari ini? Nah, kita mau membuat kreativitas aku mau berubah. Kira-kira apa saja ya bahan yang kita butuhkan? Yang pertama ada kertas, kardus, cetakan berbentuk lingkaran, pensil, spidol atau pensil warna, lem, double tape, sumpit, dan gunting. Kira-kira gimana ya cara membuatnya? Yuk adik-adik kita membuat bersama-sama ya. Yang pertama, siapkan kertas dan cetakan berbentuk lingkaran. Lalu kita gambar ya 2 buah lingkaran. Selanjutnya kita juga mau gambar lingkaran di kardus ya adik-adik. Lalu setelah kita gambar di kertas dan kardusnya, kita mau gunting ya adik-adik. Nah, setelah kita gunting kertas dan kardusnya seperti ini, kita mau ambil kertas putih yang pertama, lalu menuliskan kebiasaan buruk yang kalian masih suka lakukan. Contohnya, marah-marah, tidak sabar, tidak mau membantu orang tua, tidak mau mendengarkan orang tua, dan lain-lain. Kalian tulis semuanya ya di kertas ini. Lalu di kertas putih yang kedua kita mau tulis yang besar ya adik-adik. Tulisannya aku mau berubah. Tapi akunya diganti nama masing-masing ya adik-adik. Misalnya Kak Fei, berarti Fei mau berubah. Nah selanjutnya kalian juga bisa hias nih kertasnya sesuai dengan keinginan kalian. Bisa gambar bunga, bisa gambar awan. Bebas pokoknya kalian boleh menggambar atau menghias sesuka hati kalian. Kalau sudah dihias, kita mau tempelkan sumpit ke kardus seperti ini.
Setelah sumpit ditempelkan ke kardus, kita mau tempelkan kedua kertas ini ke kardus ya adik-adik. Dan nanti hasilnya seperti ini. Oke, sudah jadi adik-adik. Ini yang sisi sebelah sini itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita lakukan. Dan kalau dibalik, nah artinya kita mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian masih suka lakukan. Misalnya kalian tidak sabar. Nah, kalian mau berubah untuk menjadi anak yang lebih sabar. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Tuhan memberkati. Adik-adik sudah siap untuk bermain games hari ini? Kira-kira kita akan bermain games apa ya? Yuk kita langsung klik aja ya link yang sudah dikirimkan oleh kakak sekolah minggu di grup orang tua hebat. Nah, kalian tulis nama kalian masing-masing ya. Lalu jika sudah, kita klik start. Nah, tugas kalian adalah mengarahkan pesawat ke jawaban yang benar dan menghindari jawaban yang salah adik-adik. Nanti akan ada pertanyaan yang muncul, lalu kalian harus memilih jawaban yang benar. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Kalian mempunyai 3 kali kesempatan untuk salah ya adik-adik. Nah, nanti akan ada pertanyaan nih yang muncul. Perbuatan apa yang Saulus lakukan sebelum ia bertobat? Ada melakukan mukjizat. Apakah melakukan mukjizat? Lalu ada menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan atau melakukan sedekah. Kira-kira jawabannya yang mana ya adik-adik? Jawaban yang benar adalah menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan kita mengarahkan pesawatnya ke jawaban yang benar ya adik-adik. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Apakah akhirnya Saulus bertobat? Wah, tidak. Kita salah nih adik-adik. Kita harus menghindari jawaban yang salah ya. Nah, kalian nanti harus memilih ya atau tidak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa ibadah kita udah selesai ya Kak ya. Iya, Kak, Semua udah dengerin firman Tuhan. Semua udah muji Tuhan. Udah liatin kreativitasnya jangan lupa dibuat. Gamesnya jangan lupa dikerjain. Dan yang terakhir, Apa nih Kak yang terakhir Kak? jangan lupa tetap Taati protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan hari ini akan disampaikan oleh temanmu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, nama aku Sam. Jangan lupa 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun. Ketiga, menjaga jarak. Tuhan memberkati. Dadah.